ya, di akhir semester para siswa ini mendapatkan laporan hasil belajar selama 1 tahun. Nah, uniknya di salah satu sekolah di wilayah Kota Tangerang ini menerapkan pembagian rapor secara drive-thru. Penasaran seperti apa? Nah, sekarang saya mau mencoba mengikuti salah satu orang tua siswa yang akan mengambil rapor. Jadi para orang tua ini tidak perlu turun dari mobil karena sudah ada wali kelas yang siap untuk memberikan goodie bag berisi rapor, sertifikat, dan juga souvenir bagi para siswa. Nah, Pak, ini gimana sih tanggapannya dengan adanya pembagian rapor secara drive-thru seperti ini? Tanggapan kami sebagai orang tua bagus juga ya, karena memang mungkin akan efektivitas kayak begini, biar tidak ada istilahnya berkontak langsung dengan teman-teman yang lainnya juga untuk sementara waktu ini ya. Iya Pak, nah terus ini ada kendala nggak sih Pak sebenarnya dengan adanya bagi rapor secara drive-thru seperti ini? Sebetulnya nggak ada, tinggal koordinasi pihak sekolah dengan kami sebagai orang tua ya, akhirnya ya berhasil juga kayak begini. Bagus. Nah saudara, itu salah satu pendapat dari orang tua siswa. Lalu seperti apa pendapat dari siswa maupun orang tua siswa lain? Senang banget akhirnya bisa bagi rapot meskipun cuma drive-thru, tapi senang bisa ketemu guru lagi. Agak deg-degan sih kan nilainya gitu. Deg-degan ya. Terus gimana? Terus juga agak sedih mau bisa sama guru-guru kelas 5 gitu. Untuk ketentuannya tetap kita mengacu kepada protokol kesehatan ya. Orang tua dilarang turun dari mobil, cukup dari mobil, biarkan guru untuk memberikan secara langsung seperti itu. Dan ini pun dijadwal, dan Alban memang dari dulu penerimaan rapor dijadwal. Selain untuk menghindari adanya kerumunan, pembagian rapor secara drive-thru juga ini diharapkan bisa memberikan kesan unik bagi para siswa dan memacu para siswa untuk lebih giat dalam belajar. Yanisa dan Ahmad Teguh melaporkan dari Tangerang. Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka penularan COVID-19 yang tinggi. Dalam 24 jam terakhir, penambahan kasus baru COVID-19 masih mencapai lebih dari 1.000 pasien. Dengan penambahan 1.031 kasus positif, total jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kini berjumlah 41.431 pasien. 16.243 pasien sembuh dan 2.276 pasien COVID-19 meninggal dunia. Dengan tambahan kasus baru selama 24 jam ini, Indonesia kini menempati peringkat pertama kasus corona tertinggi di ASEAN. Meskipun Indonesia kini menempati peringkat pertama kasus corona tertinggi di ASEAN, namun pasien rawat inap di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mengalami penurunan. Kami ajak Anda bergabung dengan reporter Rivi Satria Negara di sana. Rivi, berapa jumlah pasien yang dirawat saat ini? Rivi. Ya, Reza, selama 1 minggu terakhir jumlah pasien di RSD penanganan COVID-19 Wisma Atlet Jakarta Pusat yang memang berada pada kisaran sekitar 500 hingga 600 orang. Dan untuk per 17 Juni 2020 saja, yang paling terbaru jumlah pasien rawat inap berada pada angka 593, yang berarti terjadi peningkatan ini sebanyak, maksud kami terjadi penurunan sebanyak 18 orang. Dan lebih detail, jumlah pasien laki-laki ini berada pada angka 313 orang, sedangkan untuk perempuan ada 280 orang. Dan untuk pasien yang dinyatakan positif, saat ini angkanya adalah 538, juga mengalami penurunan yakni sebanyak 19 orang. Lalu untuk pasien yang telah menjalani tes rapid dan dinyatakan reaktif COVID-19 adalah 55 orang, dan ada peningkatan sedikit yakni sebanyak 2 orang. Kedepannya masih harus menunggu lagi hasil tes swab ataupun masih harus melakukan tes swab. Dan juga untuk PDP dan juga ODP angkanya adalah 0. Untuk PDP tidak ada perubahan sama sekali dibandingkan dengan hari sebelumnya, sedangkan untuk ODP ada penurunan sedikit yakni sebanyak 1 orang. Dan juga untuk per 17 Juni ini pasien yang diperbolehkan untuk keluar adalah sebanyak 3 orang dan seluruhnya dinyatakan sembuh. Dan juga saudara, secara akumulatif sejak rumah sakit darurat ini beroperasi, jumlah pasien yang telah terdaftar ini mencapai 4.654, di mana pasien yang telah diperbolehkan untuk keluar ini angkanya adalah 3.094, dan mayoritas yakni sebanyak 97% dinyatakan sembuh, yakni sebanyak 2.953 orang.
Dan kemarin 3%-nya ini ada yang dirujuk ke rumah sakit lain karena memang sesuai protokol kesehatan bila ada pasien yang berada dalam kondisi kesehatan yang memburuk ini harus dirujuk ke rumah sakit lain. Saat ini jumlahnya adalah 138 dan rumah sakit yang menjadi rujukan mayoritas memang di Jakarta. Paling utama, paling banyak ini adalah Rumah Sakit Persahabatan, lalu ada Rumah Sakit Pelni dan juga ada RSUD Tarakan. Lalu ada pula 3 orang pasien yang meninggal dunia ini selama 2 bulan terakhir ini memang tidak ada peningkatan sama sekali. Dan juga saudara, bila disandingkan dengan data penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta yang masih menunjukkan adanya peningkatan jumlah pasien positif, juga masih ada peningkatan kasus meninggal dunia, ini berarti dapat disimpulkan tidak ada sumbangan atau tidak ada yang berasal dari rumah sakit darurat, di mana memang di sini untuk pasien rawat inap mengalami penurunan, lalu pasien yang mengalami atau dalam kondisi positif juga mengalami penurunan, sedangkan pasien meninggal dunia dalam posisi tetap. Untuk saat ini sekian Reza yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Rivi atas informasinya. Trennya semakin menurun pasien rawat inap di RSUD Wisma Atlet. Informasi lain, saudara, Presiden Honduras menjadi kepala negara Amerika Latin pertama yang positif terinfeksi COVID-19. Sementara di wilayah Amerika Selatan, Brazil, pemerintahnya melonggarkan kebijakan PSBB meski penambahan kasus baru COVID-19 di negara ini mencapai rekor tertinggi dengan 26.000 kasus. Baru saja hari Rabu kemarin diumumkan 26.000 penambahan kasus baru COVID-19 per harinya di Brazil. Pemerintah setempat justru kembali melonggarkan aturan kebijakan pembatasan sosial di negara mereka. Warga pun langsung memadati sejumlah lokasi favorit di kota Rio de Janeiro, seperti di kawasan Madureira. Warga diharuskan mengenakan masker. Mereka yang akan masuk pertokoan juga harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Saat ini, kasus COVID-19 di Brazil berjumlah 955.000 kasus, 46.000 orang meninggal dunia. Di Amerika Latin, COVID-19 menginfeksi Presiden Honduras dan istrinya. Comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Kasus baru COVID-19 yang kembali muncul di Cina membuat kebijakan pembatasan aktivitas kembali diberlakukan. Lebih dari 60% jadwal penerbangan yang melalui bandara Beijing dibatalkan. Calon penumpang tidak boleh memiliki riwayat pernah berada di pasar-pasar di wilayah Beijing yang menjadi lokasi penyebaran virus COVID-19. 137 kasus baru COVID-19 terdeteksi di wilayah Beijing sejak pekan lalu. Status darurat dinaikkan dari level 3 menjadi level 2. Sekolah pun kembali ditutup. Kita beralih ke informasi berikutnya, saudara. Kebakaran hutan kembali membuat